Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga besar pengajian Jalan Tridharma di Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ada satu modal penting yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia melebihi nilai waktu dalam kehidupan. Dalam sebuah riwayat, Imam Al-Hasanul Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah berkata, ayyuhal insan innama anta ayyam fa idza dhahaba yawmuk inqadha bid'un mink. Wahai manusia, hakikatnya dirimu adalah sekumpulan hari demi hari. Seketika satu hari berlalu, maka sesungguhnya sebahagian dari dirimu telah pergi. Ini adalah bagaimana seharusnya kita sebagai muslim yang yakin hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah perjalanan menuju keabadian di akhirat. Kita memandang modal kita yang paling penting selama hidup di dunia ini adalah waktu. Dari waktulah dihitung berapa usia kita. Dari waktulah dihitung berapa yang sudah berlalu dari hidup kita. Dan masih misteri berapa yang tersisa dari kehidupan kita. Maka tepatlah kalau dalam pandangan Islam tidak hanya waktu itu dikatakan sama seperti emas. Bahkan Islam memandang waktu lebih berharga daripada emas. Kalau emas mungkin hilang atau rugi, masih mungkin uang yang kita hilang, kita cari penggantinya di waktu yang akan datang. Tapi setiap detik yang berlalu dalam kehidupan, maka sesungguhnya kita tak akan mampu untuk memutar kembali roda kehidupan kita semua. Jamaah rahimakumullah, karenanya kita temukan baik di dalam kitab suci Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dorongan yang cukup luar biasa, besar sekali agar manusia itu menginvestasikan waktunya. Jadi ada orang hidup sekedar menghabiskan waktu, ada orang yang hidup menginvestasikan waktu. Apa bedanya? Kalau kita sekedar melewati detik demi detik, menit demi menit, hari berganti hari, orientasi kita semata-mata untuk kehidupan sekarang di dunia, ini namanya kita sedang ngabisin waktu. Baik kita habiskan untuk hal yang bermanfaat
atau hal yang enggak bermanfaat. Kalau orang menjalani kehidupannya hanya semata-mata untuk orientasi dunianya, maka sesungguhnya itu masuk dalam kategori menghabiskan waktu. Tapi menginvestasikan waktu, ketika kita sadar hidup kita yang sementara di dunia ini adalah momentum yang Allah berikan kepada kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak mungkin agar kita bawa dalam kehidupan yang abadi kelak. Nah, ini baru yang namanya orang menginvestasikan waktunya. Sehingga ketika orang memahami waktu untuk diinvestasi, berapapun habis waktu untuk solat, dia enggak anggap waktu yang habis untuk solat waktu terbuang. Dia enggak anggap waktu hadir pengajian, waktu silaturahim, waktu beramal soleh itu sebagai waktu yang terbuang. Sebaliknya, ketika waktu sekedar kita isi tanpa kita kaitkan dengan kepentingan akhirat kita, maka sesungguhnya waktu itu berjalan tapi tidak menambah bekal apapun yang kita persiapkan menuju keabadian di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, kalau orang yang menyia-nyiakan uangnya dinamakan Al-Quran sebagai orang bodoh, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kau berikan hartamu sama orang bodoh yang tak tahu mengelola uang, karena harta itu Allah jadikan tonggak kehidupan. Maka bisa kita katakan dengan penuh keyakinan, orang yang menyia-nyiakan waktunya lebih bodoh lagi dibandingkan orang yang sekedar menyia-nyiakan hartanya. Untuk itulah maka kita lihat dalam agama selalu dalam konteks menggunakan waktu untuk kita manfaatkan dalam berbuat baik, Allah selalu kaitkan dengan kata-kata wasari'u, bersegera. Seakan-akan apa? Ya, waktu itu enggak banyak. Bahkan sepanjang apapun usia seseorang, kalau dia bandingkan berapa yang sudah habis, berapa yang tersisa, pasti dia akan merasa, enggak banyak lagi waktuku ini. Sehingga prinsip pertama dalam berbuat baik berkaitan dengan waktu, bersegera. Makanya ada ungkapan, berbuat baik jangan ditunda-tunda. Rasulullah SAW pernah mengatakan, seorang itu jangan pula selama dia bisa selesaikan kerjaan hari ini, jangan tunda besok hari. Selama bisa hari ini selesai, sore ini, jangan biarkan pekerjaan itu tertunda sampai esok hari. Bahkan lebih mendalam lagi, Rasulullah katakan, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Jadi ayat ini, hadis ini seakan-akan mengisyaratkan pada kita faktor waktu itu menentukan. Kenapa? Karena kondisi yang kita lalui dalam perjalanan waktu itu enggak mungkin sama terus. Mungkin kita lagi muda, akan datang suatu masa kita akan tua. Mungkin hari ini pendapatan baik, akan datang suatu masa pendapatanmu kurang baik. Mungkin hari ini fit, sehat, bugar, akan datang suatu masa kau akan sakit dan mulai banyak keluhan. Mungkin hari ini engkau banyak waktu lapang, bisa kau gunakan untuk hal yang baik dan produktif. Akan datang suatu masa kau akan disibukkan dengan banyak hal, sehingga kau sangat merendukan.
kapanlah waktu kosong. Begitu juga ketika kita hidup di dunia, itu adalah waktu yang begitu berharga, manfaatkan sebelum datangnya kematian. Jamaah rahimakumullah, walaupun manusia disuruh bersegera dalam menginvestasikan waktunya, tidak berarti waktu itu kita jalani dengan ketergesa-gesaan. Disuruh bersegera bukan berarti tergesa-gesa. Bersegera artinya manfaatkan sebaik mungkin. Tapi kalau namanya tergesa-gesa, mau cepat aja. Mau cepat aja tanpa perhitungan. Ketika seorang solat mau cepat saja, ini salah. Rasulullah mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Ulang solatmu, kau belum solat. Solat tak boleh tergesa-gesa. Ketika seorang makan tergesa-gesa, itu bahaya juga untuk kesehatannya. Ketika orang lakukan aktivitas apapun dengan ketergesa-gesaan, itu kata Rasulullah datangnya dari setan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan sehingga seorang itu melakukan beragam aktivitasnya dengan tenang, tak tergesa-gesa, tak terburu-buru, itu datangnya dari Allah. Sedangkan mau cepat selesai, tergesa-gesa, itu justru datangnya dari syaitan. Walaupun modal waktu itu terbatas, bukan berarti mau cepat aja semua. Tetap dikerjakan segala amalan sebaik mungkin, dipertimbangkan. Ya, masa kita yang tidak banyak, tapi tentunya yang tak banyak pun harus berkualitas dalam konteks bagaimana kita menegakkan dan menjalankannya. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menunjukkan kepada kita teladan terbaik dalam mengelola waktu. Kenapa saya katakan Nabi Muhammad teladan terbaik? Karena kalau kita bandingkan usia Nabi yang tatkala meninggal 63 tahun itu dengan kalender Qamariyah, kalau dihitung dengan kalender matahari, paling ada usia Nabi mau jalan ke 61 tahun. Tetapi dari waktu yang begitu terbatas yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah, tak ada satupun manusia mampu meninggalkan pengaruh yang lebih mendalam untuk umat manusia melebihi Rasulullah. Kalau Nabi sia-siakan waktunya, enggak mungkin Nabi bisa tinggalkan pengaruh begitu dalam tadi. Padahal kalau kita lihat, Nabi diangkat menjadi Nabi hanya 23 tahun kurang lebih. 40 tahun sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang amanah, sebagai seorang pedagang. Tapi dari mudanya pun gak ada waktu yang tersia-siakan oleh Rasulullah. Tapi yang paling menarik, 23 tahun. Dan di saat ayat kedua turun, setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun ayat ya ayyuhal mudzammil. Apa kata Rasulullah setelah turun ayat ini kepada istrinya Khadijah? Nabi berkata, ya Khadijah, intaha asrun naum. Udah habis waktu untuk berleha-leha tidur panjang, wahai Khadijah. Ini artinya Nabi menyadari betul, makin beliau masuk pada usia 40 tahun, bukan berarti Nabi makin mengendurkan kecepatan, ya, aktivitas dan apa yang bisa diberikannya sebagai sumbangsi kepada umat manusia. Justru lewat 40 tahun, di saat Nabi sampai pada puncak kesucian jiwanya, waktu Nabi justru lebih banyak terbagi, bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi juga untuk masyarakat dan umat manusia secara umum. Makanya
Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memuji. Siapa yang Nabi puji? Nabi Allah Daud alaihi salam. Daud dikenal sebagai seorang nabi yang juga seorang raja. Ini berarti ya bisa dikatakan hampir berimbang juga kesibukan Daud sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja juga. Tapi dikatakan ni'mal abdu Daud, hamba yang paling dicintai Allah itu Daud. Kenapa? Karena Daud membagi waktunya menjadi 4 bagian katanya. Daud alaihi salam membagi waktunya untuk 4 bagian. Bagaimana agar waktu dalam kehidupan itu bisa terdistribusi dan terbagi dengan baik tanpa mengabaikan satu aspek atas aspek yang lain. Pertama, yang dibagi Daud apa? Ada waktunya antara dirinya dengan Tuhannya. Ya, ada waktu dikhususkan Daud. Ini waktu kukhususkan untuk Tuhanku. Coba bayangkan orang sibuk, seorang raja juga berfungsi sebagai hakim, ya. Terkenal Daud dengan keadilan dan kebijaksanaannya dalam memutuskan perkara. Tapi simbol orang kalau mau puasa, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud. Ya. Jadi artinya hubungannya dengan Allah enggak hilang dengan kesibukannya tentang dunia. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Bayangkan Daud itu satu hari puasa, besoknya buka, lusanya puasa, besoknya lagi enggak puasa, kemudian terus begitu. Kebiasaan yang dibangun oleh Daud alaihissalam dalam konteks dia sadar ini waktu antara diriku dengan Tuhan. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana Quran mengisyaratkan ibadah malamnya Daud. Oh, luar biasa. Sampai di surah Shad diceritakan 2 malaikat menjelma jadi manusia, menerobos masuk ke mihrabnya Daud. Mihrab itu tempat ibadah yang memang dibuat Daud di istananya. Masuk malaikat. Daud terkejut. Ya, siapa pula orang ini masuk? Tiba-tiba orang pertama mengatakan, "Wahai Daud, tolong putuskan. Ini saudaraku ini jahat kali dia. Dia punya 99 ekor kambing. Aku punya 1 kambing. Itu pun diambilnya juga. Ya. Tolong putuskan perkara ini." Ya. Karena Daud sedang asyik ibadah, waktu sholat malamnya pun tersita untuk mengadili orang di luar jadwal persidangan. Akhirnya Daud tergesa-gesa dia. Udahlah, kau telah berbuat jahat pada saudaramu. Masa kau ambil kambingnya walaupun cuma 1? Diputuskan oleh Daud perkara sebelum dia mendengar keterangan dari yang lain. Ditegur oleh Allah. Tapi kisah itu cukup untuk menggambarkan pada kita gimana luar biasanya Daud. Sampai tengah malam pun ada waktu dia khususkan untuk Tuhan. Ini 1/4 pertama. Waktu untuk Tuhannya. 1/4 yang kedua, ini waktu untuk dirinya dan keluarganya. Waktu untuk dirinya dan keluarganya. Tak banyak Nabi di tengah kesibukan bisa mengkader anaknya sampai jadi orang hebat juga. Ya. Ada Nabi Yakub, anaknya pun Nabi Yusuf. Ada Nabi Ishak, anaknya pun Yakub jadi Nabi. Termasuk Nabi Daud alaihi salam mengkader anaknya sampai Allah karuniakan untuk Sulaiman juga kerajaan dan kenabian. Tapi tentunya kalau cerita Yakub, cerita Yusuf, cerita Ishak, ini kan orang ini bukan raja. Ya. Tapi ini bagaimana seorang disibukkan dengan kerjanya memerintah selain berdakwah,
tapi tidak lupa di kadernya anaknya. Bahkan digambarkan sebuah kisah dalam Al-Quran menggambarkan keberhasilan sosok Daud mengkader anaknya. Ketika Daud memutuskan suatu perkara, ada pemilik kambingnya menerobos masuk ke lahan pertanian tetangganya. Kambing itu merusak kebun tetangganya. Maka tetangga yang kebunnya rusak mengadukan kepada Daud supaya diminta ganti rugi. Diputuskan oleh Daud, apa itu? Pemilik kambing harus diserahkan kepada pemilik kebun yang dirusak. Itu putusannya. Tapi ketika itu sang anak Sulaiman berkata, "Ayah, aku punya pandangan yang jauh lebih bijaksana daripada putusanmu." Apa itu? Ya, kita bebankan kepada pemilik kambing memperbaiki kebun yang rusak. Selama masa perbaikan itu diserahkan kambing kepada pemilik kebun untuk memanfaatkan susunya. Coba bayangkan kalau lewat keputusan Daud, berarti pemilik kambing hilang mata pencaharian karena kambingnya dikasih untuk pemilik kebun. Tapi lewat kebijakan dan pendekatan Sulaiman, keputusan jauh lebih adil dan bijaksana. Ini waktu untuk diri, untuk makan, istirahat, untuk keluarga juga ada. Ya, tak lupa dia didik anaknya, kader dan seterusnya. Yang ketiga, ada waktu untuk masyarakat, untuk umatnya. Ada waktu untuk umatnya. Orang berperkara mau tanya, memberikan fatwa, memberikan wejangan, ini perlu ada juga. 1/4 yang ketiga untuk masyarakat. Nah, barulah tentunya yang keempat, bagaimana Daud pun tak lupa waktunya untuk tanggung jawabnya kepada orang. Ya, untuk orang. Bagaimana Daud seorang raja tapi dikatakan kana ya'kulu min amali yadih. Walaupun dia pejabat negara, tapi Daud tak mau makan dari uang negara. Dia makan dari hasil profesinya sebagai seorang pandai besi. Dia buat baju besi, jual, itulah dia makan. Tak mau dia makan uang negara. Nah, ini luar biasa sekali. Dan dengan pekerjaan yang begitu banyak, tapi di saat beliau mampu kelola waktu dengan sebaik-baiknya, akhirnya kehidupan Daud tidak ada yang pungkiri, itu kehidupan sangat produktif sekali. Jemaah rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2025, walaupun ya kita umat Islam punya kalender sendiri, tapi praktis dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak gunakan kalender Masehi. Termasuk kalau ada pembukuan buku keuangan kita pun pakai kalender Masehi. Dan pantaslah di penghujung tahun kita kembali mencoba merefleksikan sejauh mana telah kita investasikan waktu kita. Setahun berlalu, apakah setahun yang berlalu lebih banyak habis waktu untuk qila wa qala, kata Rasulullah. Qila wa qala, si fulan bilang ini, si fulan bilang itu, tanpa ada kejelasan. Ya, terbawa gonjang-ganjing politik, gonjang-ganjing ini dan itu. Tapi kita jarang bertanya, apa yang udah kusiapkan untuk diriku? Apa yang menjadi bekal untuk kubawa dari waktu yang masih tersisa yang Allah anugerahkan kepadaku? Maka dari itu tidaklah mengherankan apa kata Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Beliau katakan, al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kenapa waktu seperti pedang? In lam taqta'hu qata'aka. Kalau kau tak pakai waktu dengan bijak, dengan baik untuk hal-hal positif,
akan datang suatu masa kau yang malah dipotong oleh waktu. Kau maka akan dipotong oleh waktu. Pengertian dipotong oleh waktu apa? Ketika kita tak gunakan waktu, terus memperbaiki diri, terus aktualisasikan diri kita, kondisi sekitar kita terus berubah orang. Kondisi yang ada sekeliling kita berubah. Kalau kita pun tidak menyesuaikan dan membiasakan serta mempersiapkan menghadapi berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi, maka akan datang suatu masa kita juga akan digulung oleh gelombang waktu itu. Digulung oleh gelombang waktu. Nah, hal paling jelas kadang-kadang ketika kita duduk memperhatikan orang sekitar kita, baru kadang-kadang sadar kita, udah tua juga aku katanya. Kadang-kadang kita juga masih merasa dengan semangat kita, dengan segala apa yang kita capai, kita merasa, aku masih kuat, aku masih begini. Tapi seketika kita melihat, ternyata waktu itu memberikan dampak begitu besar. Ketika mungkin kita lihat orang-orang sekeliling kita yang dulu masih kecil, sekarang udah besar dia. Yang dulu mungkin kita ajar, sekarang dia pula sudah jadi pimpinan. Yang dulu kita anggap orang-orang kedudukannya jauh di bawah kita, sekarang di mana posisi dia, di mana posisi kita. Begitulah hakikat waktu dalam kehidupan seorang mukmin. Karenanya jamaah rahimakumullah, tidaklah mengherankan untuk mengingatkan kita tentang pentingnya waktu ini. Ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh semua sahabat. Apa itu? Sahabat kalau kumpul tidak berpisah para sahabat dari satu pertemuan kecuali mereka tutup dengan membaca bersama surah Wal Asri. Itu kebiasaan para sahabat. Kumpul sebelum bubar, kita baca Wal Asri. Untuk apa? Mengingatkan kita semua berpotensi masuk dalam kerugian yang nyata karena waktu. Jadi waktu ini yang membuat kita merugi. Ibarat para ulama mengatakan begini Bapak Ibu, Wal Asri ini seperti penjual es. Kalau orang berangkat dari rumahnya bawa es batu, penjual es ini laku nggak laku cair deh Pak. Laku nggak laku cair. Begitulah modal hidup kita. Kau berbuat baik atau tak berbuat baik, modalmu habis. Waktumu akan habis. Sehingga dikatakan dalam surah Wal Asri apa? Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hanya 4 hal yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian nyata, habis modal tanpa ada bekal yang jelas untuk kita bawa. Pastikan setiap detik berlalu kau punya iman. Karena apapun perbuatanmu tanpa iman, enggak ada nilainya apa-apa. Pastikan setelah punya iman kau beramal soleh, berbuat hal yang baik, berbuat hal yang Allah ridhoi, berbuat hal-hal yang bisa memberikan kebermanfaatan, bukan hanya untuk dirimu tapi juga untuk orang-orang sekitarmu. Bukan hanya itu, watawasau bil haq, dengan modal ilmu pengetahuan yang kau miliki, berikan inspirasi kepada orang banyak. Ajak orang, ingatkan mana yang benar. Kenapa? Karena sebaik-baiknya waktu dihabiskan ketika kita memperbincangkan kebenaran. Saya selalu katakan, Bapak Ibu sekalian, umur manusia sepanjang apapun hanya cukup belajar yang benar. Umur manusia enggak cukup belajar yang salah. Karena jumlah yang salah enggak terbatas. Enggak akan cukup umur kita belajar kebatilan. Tapi umur kita insya Allah cukup belajar al-haq, kebenaran. Makanya orang yang habiskan waktu menghadiri majelis, dengar yang benar, turun ke masyarakat, berbuat yang benar, insya Allah itu menghindarkan kita dari kerugian yang nyata.
Dan yang keempat, watawasau bis sabri. Bukan hanya saling menasihati dalam kebenaran, tapi yang dapat mencegah kerugian ketika kita saling menasihati dalam kesabaran. Ada orang ditimpa musibah, kita kuatkan dia, sabar. Ada orang sedang dalam posisi sedang sedih, kuatkan dia. Nah, ini bagian dari watawasau bis sabri. Kenapa? Karena yang namanya musibah ini datang silih berganti. Hari ini ada orang kena, besok mungkin kau giliranmu. Maka ketika saudaramu kena musibah, kau kuatkan dia. Sehingga ketika kau nanti dapat giliran, orang-orang pun juga akan menguatkan. Itulah salah satu manfaat penting waktu dalam kehidupan kita. Dan yang paling menarik, Allah Subhanahu wa taala di surah Wal Asri menggunakan kata asar untuk menunjukkan arti waktu. Jadi Wal Asri ini bukan hanya waktu asar, tapi waktu secara mutlak. Apa arti asar, Bapak Ibu? Asar itu artinya memeras. Makanya dalam bahasa Arab, jus itu bahasa Arabnya asir. Karena jus itu perasan. Jadi wal asri, Allah bersumpah dengan waktu di mana kita telah memeras keringat kita. Waktu asar itu kan waktu capek. Udah pulang kerja, udah kita peras keringat kita dengan berbagai aktivitas. Itulah waktu yang Allah muliakan dengan bersumpah dengannya. Kenapa Allah enggak mengatakan wal wakti, demi waktu? Nah, tapi wal asri. Nilai waktu itu tergantung kemana kau gunakan. Waktu digunakan untuk kebaikan, waktu itu jadi baik. Waktu digunakan untuk keburukan, waktu itu jadi buruk. Waktu itu enggak digunakan untuk apa-apa. Itulah yang namanya khusran. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu benar-benar merugi. Kenapa? Faktor utamanya adalah karena waktu. Seperti saya katakan tadi, ibarat seorang penjual es, pulang dia di sore hari, laku nggak laku, cair semua itu. Itu artinya umur kita seperti es batu tadi. Mau kita pakai untuk yang baik, alhamdulillah. Mau kita pakai untuk yang sia-sia, akan habis juga waktu itu. Sehingga perlulah diisi dengan 4 hal yang tadi disinggung dan disebutkan. Mudah-mudahan, tentunya wajar di akhir satu pergantian kita berharap semoga Allah mengakhirkan tahun ini dengan akhir yang baik, dan Allah bukakan lembaran-lembaran kepada kita di masa yang akan datang dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Dan doa kita selalu, ya Allah, jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin, jadikan esok lebih baik daripada hari ini, dan perindahlah akhir dari segala urusan kami. Ya, karena urusan yang paling baik apa? Urusan yang akhirnya baik. Walaupun mungkin di awal nampak tak baik, tapi ketika akhirnya baik, lupa kita yang tak baik. Dan moga-moga Allah juga akhiri kehidupan kita semua dengan husnul khatimah. Ini pengantar yang dapat saya sampaikan. Ya, banyak di pekan terakhir ini kejadian di level internasional maupun nasional yang telah terjadi. Tapi begitulah. Ya, siapa yang nyangka di Suriah 2 bapak dan anak yang jadi diktator ini bisa terjungkal. Ini kita tahu kita. Cuma apakah keterjungkalan itu membawa kebaikan ke depan atau justru muncul pula yang lebih buruk lagi? Ini kita enggak ada yang tahu. Tapi kita berharap, ya Allah, ya sebagaimana Kau berikan kebaikan pada kami, berikan juga kebaikan untuk saudara kami. Gimana kondisi di Israel? Gimana kondisi dalam negeri politik dan lain sebagainya? Tetap saja kita berhusnudzan kepada Allah. Allah berikan yang terbaik untuk kita semua, dengan tetap kita memanfaatkan waktu yang ada pada kita. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan dengan segala hormat.
kasih pada kita diberikan waktu dan kesempatan baik sesuai dengan topik obrolan topik untuk sama diskusi baik sehubungan dengan topik obrolan pada jemaah. Silakan Pak Hasan. Ada beberapa ayat itu yang berkaitan dengan waktu. Ya. Mungkin dapat Ustaz jelaskan sedikit tentang hikmahnya wal fajri, Baik. Ya. topik waktu. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Qur'an kita temukan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaannya. Dari begitu banyak ciptaan Allah, yang paling banyak mendapatkan porsi sebagai objek sumpahnya Allah adalah waktu. Hampir semua waktu Allah bersumpah dengannya. Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili idza yaghsha, demi waktu malam ketika telah gelap gulita. Dan tentunya ini menarik. Apa alasan Allah untuk bersumpah dengan waktu-waktu ini? Tidak bisa kita pungkiri waktu itu bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Apa yang kita buat punya dampak terhadap waktu. Sebagaimana waktu yang berlalu punya pengaruh pada kehidupan kita. Misalnya Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kenapa secara spesifik waktu fajar? Bisa dikatakan waktu fajar ini di antara keistimewaannya waktu di mana Allah menetapkan pergantian shift malaikat. Malaikat malam naik ke langit, malaikat pagi turun ke bumi. Makanya dikatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya apakah kita artikan Qur'anal fajri dengan salat fajar, atau kita artikan Qur'anal fajri membaca Quran di waktu fajar? Tapi yang jelas kata-kata mashhuda, dipersaksikan oleh malaikat. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, sekiranya orang-orang tahu keutamaan waktu isya dan subuh berjemaah di masjid, maka orang akan datang untuk memakmurkan masjid di dua waktu itu, walau habwan, walaupun harus merangkak. Kenapa? Dua waktu ini paling luar biasa dampaknya. Dan kalau dalam menuntut ilmu, dalam berzikir, dalam apa, waktu fajar itu waktu paling produktif dan paling bagus untuk orang mengulang pelajaran, mengulang hafalan, apapun. Di waktu fajar itu ketika bangun pikiran masih fresh, itu yang paling waktu paling efektif untuk belajar. Kemudian ada waktu duha. Waktu duha ini bisa dikatakan waktu di mana orang mengawali aktivitas keduniaannya. Orang mulai pergi kantor waktu duha, pergi sekolah waktu duha, itu ya. Sehingga waktu duha ini identik dengan waktu kita disibukkan dengan urusan dunia kita. Yang ke rumah sakit sibuk dengan pasiennya, yang mengajar sibuk dengan mahasiswanya, yang di pasar sibuk dengan dagangannya. Makanya di waktu duha ini kita dianjurkan sebaik-baiknya sebelum kau larut dengan kesibukan duniawimu, maka gunakan waktu fajar untuk minimal kita ingat Allah. Dan dianggap solat di waktu fajar itu adalah solat pembuka rezeki. Dalam hadis Nabi dikatakan dalam diri manusia terdapat 360 sendi, kata Rasulullah. Dan orang yang melaksanakan solat duha maka dianggap telah melaksanakan hak dan tanggung jawabnya terhadap
sedekah 360 sendi yang ada pada tubuhnya. Jadi dianggap ini waktu istimewa pembuka rezeki. Waktu siang ini biasanya waktu orang pertama mulai agak terkuras tapi belum habis pekerjaan. Allah katakan wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang ketika terang benderang. Memang waktu siang itulah waktu yang paling cocok untuk beraktivitas di luar rumah. Ya, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Ma'asya artinya apa? Waktu cari rezeki, cari penghidupan. Ya waktu siang. Ya, kerja sana kerja sini, berangkat sana berangkat sini, waktu siang. Kemudian waktu asar. Ini waktu seakan-akan kita habis dari pekerjaan, mau pulang ke rumah, mau istirahat. Wal asri. Makanya waktu asar ini dianggap waktu yang paling sulit kadang-kadang orang laksanakan solat. Ini salah satu alasan kenapa sebagian ulama menafsirkan kata as-salat al-wusta dengan solat fajar. Karena posisinya antara dua solat di pagi dan siang, subuh dan zuhur, dengan dua solat di malam hari, maghrib dan isya. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jagalah solat-solat yang 5. Terkhusus kata Allah solat wusta. Diartikan menurut pendapat jumhur solat asar. Jadi ini juga waktu yang sering terabaikan sehingga perlu diistimewakan. Waktu maghrib memang enggak ada secara spesifik Allah sebut maghrib dan isya, tapi Allah bersumpah dengan kata-kata wal-laili. Ada wal-laili idza saja, ada wal-laili idza yaghsha. Sama-sama maknanya itu, dan malam ketika mulai gelap gulita, dan malam ketika mulai menutupi cahaya. Wal-laili idza saja, demi malam yang sudah menutupi bagian terang. Nampaknya ini isyarat waktu maghrib. Tapi wal-laili idza yaghsha lebih condong kita artikan waktu isya, ketika mulai gelap gulita. Jadi semua ini sekali lagi di setiap waktu ada karakteristik dan keistimewaan. Dan Bapak Ibu jangan lupa, kadang-kadang amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya karena faktor waktu. Sebagaimana dosa yang kita buat bisa berlipat ganda gara-gara faktor waktu. Coba bayangkan orang beramal soleh pada Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar, amal saleh dalamnya lebih baik daripada amal soleh 1000 bulan. Itu satu malam. Ya. Begitu juga syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Beramal soleh kita bulan Ramadan. Tapi di sisi lain ada waktu kalau kita gunakan untuk hal yang tak baik. Sebagaimana malam Qadar, kalau beramal soleh kebaikan dilipat gandakan. Kalau sempat malam Qadar berlalu diisinya pula dengan maksiat. Ya, maka bisa kita bayangkan tuh. Sama seperti Nabi berkata kepada para istrinya, bahkan turun ayat, wahai para istri Nabi, kalian tak sama seperti wanita lain kalau kalian bertakwa. Istri Nabi kalau beramal soleh pahalanya berlipat ganda karena public figure. Tapi kalau istri Nabi buat dosa, dosanya pun berkali lipat. Begitu juga lah waktu-waktu dalam kehidupan kita masing-masing punya rahasia. Demikian tanggapan saya. Ada mulai Pak Ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.